Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Jam menunjukkan pukul 08.015 pagi. Aku sudah duduk di meja kerjaku, laptop menyala, kopi hangat di tangan. Hari Senin seperti biasa, rapat pagi, email tak berujung, dan tumpukan dokumen yang harus selesai hari ini. Tapi ada satu hal yang beda. Kotak masuk emailku baru aja menerima lamaran kerja dari seseorang bernama Arman. Nama itu langsung bikin dadaku sesak. Rasanya kayak ada batu kecil nyangkut di tenggorokan. Nafas jadi nggak tenang. Kepala mulai ringan. Tapi aku coba tetap fokus. Ini pasti cuma kebetulan. Banyak banget orang bernama Arman di dunia ini. Aku klik link lamaran itu tanpa sadar tanganku agak gemetar. Nama lengkap pelamar, Arman Pradita lahir, 12 Mei 1990 alamat, Bekasi Selatan pengalaman kerja, marketing staff di PT Sentralindo Perkasa. 2017-2021, sales eksekutif di CV Mitra Cipta Mandiri, 2021-2023, pendidikan, S1 manajemen, Universitas Mercu Buana. Aku baca semua detail itu sambil mencoba tenang. Tapi begitu sampai foto pelamar, nafasku benar-benar tersendat. Itu dia. Wajahnya lebih tua, lebih kurus, rambutnya sedikit beruban. Tapi itu jelas dia. Arman. Mantan suamiku. Aku tutup laptopku cepat-cepat, seperti kalau lagi nonton film horor, dan buru-buru nutup layar karena takut. Tapi kali ini bukan takut, ini sakit. Sakit banget. Aku tarik napas panjang, lalu keluarin HP, cari kontak mantan asisten HR-ku, Dinda. Dinda, kamu masih simpen arsip data pelamar bulan ini kan? Iya kak, kenapa? Cek nama Arman Pradita. Apakah ada catatan pelamaran sebelumnya di perusahaan kita? Sebentar ya kak. Beberapa detik kemudian, ada kak. Dia apply bulan lalu juga, tapi belum sempat diproses. Jadi, ini bukan kebetulan. Ini bukan sekali datang. Dia udah 2 kali apply, dan sekarang lolos seleksi awal. Aku pandangi layar HP, diam. Nggak bisa mikir apa-apa selama beberapa saat. Hingga akhirnya aku tulis balasan. Oke, thanks. Aku letakkan HP, tarik napas. Lagi. Masih sama aja rasanya. Sesak. Aku ingat betul bagaimana hubungan kami berakhir 5 tahun lalu. Tanpa penjelasan, jelas. Surat cerai dikirim lewat pos. Nggak ada pertemuan, nggak ada permintaan maaf, nggak ada penjelasan. Aku bahkan nggak tahu alasan pastinya. Saat itu, aku hanya merasa hancur. Merasa diremehkan, diabaikan. Dan sekarang, dia ada di depan hidupku lagi. Bukan sebagai mantan, bukan sebagai musuh, tapi sebagai calon karyawan. Aku menatap monitor. Masih di halaman profil Arman. Foto wajahnya masih terpampang. Senyumnya biasa aja, nggak lebar, tapi familiar. Wajah yang pernah aku lihat setiap hari. Wajah yang pernah aku banggakan waktu dia jadi pembicara di acara kantor temanku. Wajah yang pernah aku cium di hari ulang tahun pernikahan kami. Sekarang, wajah itu malah bikin aku pengen nangis. Aku putuskan untuk tidak bicara ke siapa-siapa. Aku masih bisa profesional toh. Ini pekerjaan, ini proses rekrutmen, bukan urusan hati. Aku buka kembali file lamaran itu. Lanjutkan proses. Seleksi awal. Daftar pelamar yang lolos akan dihubungi via email, termasuk dia, ketika mengetik pesan, "Selamat, Anda lolos seleksi administrasi. Silakan hadir pada sesi wawancara tanggal 6 November 2024, jam 10 Hotel WIB di kantor pusat PT Global Solusi Indonesia." Aku mengetik dengan tangan gemetar. Aku tekan tombol send. Selesai. Aku rebahkan badan di kursi, menatap langit-langit ruangan, napas berat. Ini bakal jadi minggu yang berat, gumamku pelan. HP-ku bergetar.
Notifikasi WhatsApp dari bosku. Kamu udah siapin daftar pelamar yang mau wawancara? Aku jawab singkat. Udah, Kak. Siap. Aku ambil kopi, teguk seteguk besar. Pahit, tapi enak, bikin mata segar. Hati? Belum tentu. Jam 15 sore, rapat tim HR selesai. Aku jalan keluar ruang meeting bareng Rina, teman sekerja. Kamu kelihatan capek, katanya. Iya aja, jawabku. Kayaknya kamu ada masalah ya. Aku oke kok, cuma banyak kerjaan. Dia angkat bahu. Oke, kalau butuh bantuan bilang aja. Aku senyum tipis. Iya, thanks. Aku kembali ke meja kerjaku. Laptop masih menyala. Email notifikasi muncul. Arman Pradita telah mengkonfirmasi kehadiran pada sesi wawancara tanggal 6 November 2024. Aku baca itu berkali-kali. Besok, dia akan ada di kantor besok. Aku akan melihatnya langsung. Tatap muka. Setelah 5 tahun, aku tarik napas panjang. Matiin laptop. Ambil jaket. Keluar kantor. Butuh udara segar. Butuh tempat buat bernapas. Besok pagi tiba lebih cepat dari yang aku kira. Jam 07.45, aku sudah duduk di ruang wawancara kecil lantai 3. Ruangan ini biasanya digunakan untuk sesi interview calon karyawan baru. Meja persegi, 4 kursi plastik, AC yang kadang suka ngadat, kalau cuaca panas dan jendela kecil menghadap jalanan ramai Bekasi. Aku lihat jam tangan, 07.52, masih 12 menit lagi. Aku coba tenangkan diri, tarik napas, keluarkan, ulangi. Pintu ruangan diketuk pelan. Masuk, jawabku datar. Yang masuk duluan adalah Rina, temanku dari tim HR. Dia bawa map kuning tebal berisi data pelamar hari ini. Kamu udah siap? Tanyanya, sambil duduk di sebelahku. Iya, jawabku singkat, padahal hati masih deg-degan. Rina perhatikan ekspresiku. Kamu yakin oke? Iya aja. Dia cuma angguk-angguk, nggak ngepoin lebih lanjut. Aku suka itu. Dia memang tipe orang yang nggak suka sok tahu. Kalau kamu belum siap cerita, dia bakal diam. Beberapa menit kemudian, sekretaris kantor masuk, membawa seorang pria. Ini pelamar pertama, Arman Pradita. Jantungku langsung berdebar keras. Seperti ada palu kecil ketuk-ketuk dada dari dalam. Aku pandangi pria itu. Tinggi badannya sekitar 170-an, pakai kemeja putih rapi, celana hitam, sepatu pantofel hitam mengkilap. Wajahnya, ya Tuhan, tetap familiar. Tapi agak berubah, lebih kurus, mata lebih tajam. Garis-garis halus di sekitar matanya mulai muncul. Ia tersenyum sopan saat melihat kami. Senyum itu sama seperti dulu. Cuma kali ini, bukan senyum suami. Hanya senyum pelamar kerja. Silakan duduk, ucapku datar. Arman duduk di depan kami, tepat di seberang mejaku. Ia letakkan map kecil berisi dokumen pendukung di atas meja. Lalu ia menyapa. Selamat pagi Mbak Kak Rina. Nada bicaranya tetap lembut, tenang, profesional. Aku cuma mengangguk. Rina menjawab balik. Selamat pagi juga. Sebelum kita mulai, bisa tolong tunjukkan identitas Anda? Arman keluarkan KTP dari dompetnya. Aku ambil, periksa nama, tanggal lahir, alamat. Semua cocok dengan data yang dia kirim via email. Aku kembalikan KTP itu tanpa kontak mata. Silakan mulai. Ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Arman mulai bicara. Suaranya stabil, jelas. Tidak gugup. Dia jelaskan riwayat pendidikannya, pengalaman kerjanya, sampai alasan dia apply ke perusahaan kami. Aku dengarkan, tapi pikiranku buyar. Apa? Dia nggak sadar ini aku. Ini aku Dinda, mantan istrimu. Tapi kok wajahnya datar banget. Kayak nggak kenal sama sekali. Saat dia selesai, Rina bertanya beberapa hal tentang pekerjaan sebelumnya. Termasuk tantangan terbesar yang pernah dia hadapi. Arman jawab dengan baik. Dia ceritakan soal masa-masa sulit di perusahaan sebelumnya. Bagaimana dia harus menghadapi klien yang marah besar karena kesalahan teknis. Saya coba tenangkan mereka. Saya akui kesalahan saya. Saya minta maaf. Dan saya janji akan perbaiki, katanya tenang. Kalimat itu membuatku sedikit tertohok. Dulu, waktu dia tinggalin aku,
Dia bahkan nggak bilang maaf. Lagi-lagi, aku berhasil sembunyikan ekspresi. Aku cuma catat beberapa poin penting di lembar penilaian. Setelah sekitar 25 menit sesi wawancara, aku tutup dengan satu pertanyaan standar. Apa alasan utama kamu ingin bekerja di perusahaan kami? Arman diam sejenak, lalu jawab, saya percaya PT Global Solusi Indonesia punya visi kuat untuk perkembangan SDM. Selain itu, lingkungan kerja di sini terlihat profesional dan mendukung kolaborasi. Saya ingin menjadi bagian dari itu. Aku hanya mengangguk. Lagi-lagi, nggak bisa bicara banyak. Sesi selesai. Kami salam-salaman ringan. Arman pamit. Pergi dengan langkah tenang. Aku menatap pintu yang tertutup. Kamu serius bilang kamu oke-oke aja? Tanya Rina pelan. Aku tarik napas panjang. Aku harus profesional. Ini pekerjaan, bukan urusan pribadi. Tapi kamu tahu kan itu mantan kamu? Aku menoleh ke Rina. Iya, tapi kayaknya dia nggak ingat aku. Atau pura-pura nggak ingat. Jadi, kamu nggak mau bilang apa-apa? Aku geleng pelan. Belum sekarang. Aku butuh waktu. Sore itu, setelah pulang kerja, aku mampir ke kedai kopi favoritku di pinggir tol. Tempatnya lumayan sepi. Aku pesan americano hangat, lalu duduk di pojok. HP-ku berdering. Notifikasi email masuk. Itu dari sistem rekrutmen perusahaan. Hasil seleksi wawancara tahap awal telah keluar. Aku buka file tersebut. Ada 5 nama yang lolos ke tahap selanjutnya, termasuk Arman. Aku tatap namanya lama-lama. Arman Pradita. Lolos tahap wawancara artinya dia akan kembali ke kantor untuk tes tulis dan simulasi kerja. Aku meneguk kopiku, perlahan. Pahitnya terasa di lidah. Tapi aku biarkan. Aku merogoh tas, ambil notes kecil, tuliskan beberapa hal. Apakah dia benar-benar nggak kenal aku? Kalau dia ingat, kenapa dia apply kerja? Di tempatku, apa tujuannya kembali ke hidupku? Aku tutup notes itu. Taruh di tas. Aku harus sabar, harus tenang, harus profesional, dan aku harus bersiap. Karena besok atau minggu depan, pasti akan ada saatnya aku harus bicara langsung dengannya. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Tes tulis dilakukan di aula lantai dasar. Aku nggak ikut langsung, karena tim operasional yang mengurus. Tapi aku sempat lihat dari monitor CCTV di ruang kontrol HR, aku lihat Arman duduk di deretan tengah. Fokus. Menjawab soal dengan tenang. Terlihat lebih dewasa dari yang aku ingat. Setelah tes selesai, nilai Arman termasuk yang tertinggi. Dia lolos ke tahap terakhir. Presentasi simulasi kerja. Aku yang akan menjadi salah satu juri. Aku duduk di barisan depan. Di samping bosku, Pak Faris dan beberapa kepala divisi lain. Arman maju sebagai peserta keempat. Ia paparkan solusi marketing untuk meningkatkan penjualan produk baru. Penjelasannya runtut, data yang ia gunakan valid, presentasinya lancar. Bahkan Pak Faris sempat bertepuk tangan kecil. Bagus, kamu sangat detail dan analitis. Nilai plus buatmu, puji Pak Faris. Aku hanya mencatat di lembar evaluasi, tidak berkomentar. Tapi di dalam hati, aku ingat betul bagaimana dulu ia bisa begitu hebat dalam presentasi. Sampai-sampai bosku dulu merekomendasikan dia untuk naik jabatan. Sayangnya, semua itu hancur. Karena keputusannya sendiri. Saat acara selesai, semua peserta dipersilakan pulang. Termasuk Arman. Aku tunggu sampai semua orang keluar. Lalu aku berdiri, keluar dari aula, dan menuju lift. Naik ke lantai 3, di koridor, aku lihat Arman sedang berbicara dengan staf HR junior, Andi. Mereka tampak akrab. Aku jalan pergi. Tapi entah kenapa, langkahku terhenti. Aku berbalik. Melihat Arman, tersenyum. Ringan. Santai. Seperti tidak ada masa lalu. Aku rasakan dadaku sesak lagi. Aku pergi ke toilet. Tutup pintu cubicle. Duduk di atas toilet, menarik napas. Lama, aku buka HP. Buka media sosialku. Lalu media sosial Arman. Akunnya private. Tapi dari foto yang bisa aku lihat, ada satu foto yang bikin jantungku berdebar. Foto itu menunjukkan Arman dengan seorang wanita. Cantik, rambut pirang, senyum manis, caption,
Selalu ada orang yang menginspirasiku. Aku zoom fotonya. Meskipun blur, aku bisa mengenalinya. Itu Cindy. Saudara sepupuku, aku tutup aplikasi itu. Napasku nggak tenang. Apa hubungan mereka? Kenapa foto itu ada di akun? Arman, aku keluar dari toilet. Basuh muka. Usap air mata yang nggak sengaja jatuh. Aku harus tahu kebenaran. Dan mungkin, aku harus mengakhiri drama ini sendiri. Arman diterima sebagai karyawan baru. Pengumuman itu keluar pagi tadi lewat email resmi perusahaan. Nama Arman Pradita tercantum di daftar peserta yang lolos seleksi akhir. Divisi operasional jadi tempatnya bekerja mulai Senin depan. Aku baca nama itu sambil menahan napas. Senin depan, berarti besok dia akan mulai masuk. Jadi rekan kerja. Bukan hanya pelamar, bukan cuma calon, tapi benar-benar bagian dari tim. Aku taruh HP di meja, teguk kopi. Dingin. Aku coba fokus pada pekerjaan. Tapi pikiranku nggak bisa diam. Senin pagi datang cepat. Aku sudah sampai di kantor lebih awal dari biasanya. Jam masih menunjukkan pukul 7.45. Parkiran belum penuh. Lift juga sepi. Saat aku keluar, dari lift aku langsung melihatnya. Arman. Dia berdiri di depan resepsionis, sedang menerima kartu identitas karyawan dari admin HR. Rambutnya rapi. Kemejanya disetrika. Dia tersenyum ramah saat menerima dokumen dari petugas. Selamat bergabung. Ya, ucap petugas admin. Terima kasih, jawab Arman sopan. Aku diam di belakang, tidak menyapa, tidak mendekat, hanya memperhatikan. Ia mengenakan seragam kantor kami. Wajahnya tenang, seperti tidak ada yang salah, seperti tidak pernah meninggalkan hidupku tanpa penjelasan. Aku putuskan untuk tidak menemui dia hari ini. Biarkan ia beradaptasi dulu. Biarkan semua berjalan seperti biasa. Tapi ternyata, rencana itu nggak bertahan lama. Siang itu, saat jam makan siang, bosku, Pak Faris, mengumpulkan beberapa orang dari divisi HR dan operasional untuk rapat dadakan. Kita mau kenalin staf baru kita, katanya setelah semua duduk. Arman masuk ke ruangan bersama kepala divisi operasional. Ia tersenyum ketika dipersilakan duduk di sebelahku. Dinda, panggil Pak Faris. Kamu kan koordinator HR untuk proses rekrutmen kemarin. Tolong jelasin sedikit tentang proses seleksinya. Aku angguk, mulai menjelaskan secara singkat. Tapi, sejak Arman duduk di sebelahku, aku merasa udara jadi sempit. Susah bernapas. Setelah presentasi selesai, semua orang mulai bicara santai. Arman ikut nimbrung. Saya senang sekali bisa bergabung di sini. Saya harap bisa banyak belajar dari tim, katanya. Beberapa orang tersenyum. Aku hanya menunduk. Rina, temanku, melirikku dari seberang meja. Ia tahu aku tidak nyaman. Setelah rapat selesai, semua orang kembali ke mejanya masing-masing. Aku buru-buru pergi ke toilet. Sore itu, saat pulang kerja, aku mampir ke minimarket dekat rumah. Mau beli camilan dan susu. Aku ambil 1 botol teh, dingin dari rak. Saat aku berbalik, aku melihatnya lagi, Arman. Dia sedang membayar di kasir. Dari belakang, tampak seperti biasa. Tapi begitu dia berbalik dan melihatku, ekspresinya berubah. Aduh, maaf Kak Dinda, saya nggak tahu kamu tinggal di komplek ini juga, ucapnya. Aku menatapnya. Diam. Iya. Tinggal di blok B, jawabku pendek. Ia tersenyum kecil. Wah, jadi tetangga juga? Aku tidak menjawab. Arman menghela napas pelan. Kamu pasti marah. Aku ngerti, tapi percayalah, aku nggak sengaja apply ke perusahaan ini. Aku bahkan nggak tahu kamu kerja di sini. Aku tatap matanya, lama. Jadi, kamu benar-benar nggak ingat aku? Tanyaku pelan. Arman diam. Pandangannya berubah, seperti mencoba mengingat sesuatu. Lalu matanya membesar. Kamu, Dinda? Aku, angguk pelan. Arman menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan, aku menepuk bahunya ringan. Udahlah, aku nggak mau ribut.
Cuman, tolong, jaga sikapmu. Ini tempat kerja, bukan ranah masa lalu. Arman mengangguk cepat. Iya, aku janji. Aku nggak akan ganggu kamu. Aku cuman nggak tahu kalau ini kamu. Aku menatapnya sekali lagi, lalu berjalan keluar toko HP-ku. Bergetar. Notifikasi WhatsApp dari Cindy. Kamu udah lihat Arman? Dia kontak aku tadi nanya kabarmu. Aku diam. Tidak langsung balas. Aku menatap langit-langit kamar. Ada apa ini? Mereka masih kontak? Apa hubungan mereka sebenarnya? Hari-hari berikutnya, Arman mulai beradaptasi. Ia rajin masuk. Selalu tepat waktu. Menyelesaikan tugasnya dengan baik. Beberapa kali bahkan ia membantu tim HR saat ada event besar. Tapi aku tetap menjaga jarak. Aku tidak ingin emosi mengganggu pekerjaanku. Aku harus profesional. Harus kuat. Tapi suatu hari, Arman memberiku surat. Sebuah amplop coklat kecil. Tertulis, untuk Mbak Dinda. Mohon baca. Aku bawa amplop itu ke ruang kerjaku. Tidak langsung dibuka. Aku letakkan di atas meja. Menatapnya, selama beberapa menit, akhirnya aku buka. Isinya adalah secarik kertas. Tulisan tangan Dinda, aku minta maaf. Aku benar-benar nggak sadar kalau kamu yang menjadi manajer HRD di perusahaan ini. Aku bahkan nggak tahu kamu masih tinggal di Bekasi. Aku nggak punya maksud apa-apa waktu apply kerja di sini. Aku cuma butuh pekerjaan baru. Setelah segala hal yang terjadi, aku nggak menyangka akan ketemu kamu lagi. Dan aku sangat menyesal. Aku tahu kamu pasti sakit hati. Aku juga. Tapi aku nggak akan memaksa kamu untuk memaafkan atau kembali padaku. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku benar-benar menyesal. Semoga kamu baik-baik saja. Arman, aku baca surat itu 2 kali. Lalu aku lipat dan simpan di laci meja. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya hampa. Beberapa hari setelah itu, aku menerima telepon dari Cindy. Kamu udah baca pesanku? Tanyanya. Iya. Kamu bilang Arman nelpon kamu? Iya. Dia nanya kabarmu, katanya. Dia kaget banget ketemu kamu lagi. Aku diam. Dinda, jangan mulai Cindy. Aku nggak pengen dengar alasan lagi. Aku cuma takut kalau kamu salah sangka sama Arman. Aku tertawa kecil. Salah sangka? Kenapa? Dia masih suka sama kamu? Cindy diam cukup lama. Dia nggak pernah bilang begitu. Tapi, aku juga nggak bisa bohong. Aku masih sayang sama dia. Aku menutup mata. Napasku berat. Jadi, kamu merebut suamiku karena kamu sayang sama dia? Bukan begitu. Aku nggak mau dengar lagi. Selesai, Cindy. Aku tutup telepon itu. Aku rebahkan diri di kursi, menatap langit-langit. 2 orang yang pernah aku percaya, sekarang malah membuatku merasa paling sendirian di dunia. Besok pagi, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Di depan pintu ruang HR, aku melihat Arman sedang menunggu. Kamu mau apa? Tanyaku dingin. Arman menatapku. Aku cuman mau bilang, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Aku juga nggak akan kontak Cindy lagi. Aku janji. Aku menatapnya. Kenapa kamu harus janji itu padaku? Kamu bukan siapa-siapaku lagi. Arman menunduk. Aku cuma nggak mau bikin kamu makin sakit. Aku ngerti kalau kamu benci aku. Tapi aku nggak mau kamu merasa sendirian. Aku diam. Lalu aku berjalan melewatinya. Jangan peduliin aku. Fokus aja sama kerjaan kamu. Aku masuk ke ruang HR. Tutup pintu. Menatap layar laptop. Dan, entah kenapa, air mataku akhirnya jatuh. Setelah kejadian di depan pintu ruang HR, aku mulai merasa ada perubahan sikap Arman. Ia jadi lebih pendiam, lebih rendah hati. Tidak banyak bicara kalau ketemu di kantor. Ia juga tidak pernah lagi menyapaku secara langsung. Hanya sekadar angguk, sopan dari kejauhan. Aku pikir itu akan membuatku tenang. Tapi ternyata, enggak juga. Justru semakin ia menjaga jarak, semakin aku merasa gelisah.
Seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tapi belum berani. Kamis pagi, saat rapat rutin tim HR, bosku tiba-tiba bilang, "Besok kita ada kunjungan kerja ke kantor cabang Cirebon. Tim operasional dan HR harus ikut. Jadi tolong siapkan dokumen, pendukung untuk presentasi." Aku angguk cepat. "Iya, Kak. Aku siapin semua data laporan terakhir." Rina, temanku, bertanya, "Berapa orang yang ikut?" 4 orang dari HR, termasuk kamu dan Dinda. Sisanya dari operasional. Arman juga ikut. Aku mendongak cepat. "Arman?" Ulangku tanpa sadar. "Iya," jawab Pak Faris. "Dia kan baru masuk tapi sudah punya pengalaman bagus. Aku rasa ini kesempatan bagus buat dia lihat cara kerja kami di lapangan." Aku diam, hanya mengangguk pelan. Dalam hati, aku udah bisa bayangin. 4 jam naik mobil, 1 ruangan hotel, presentasi bareng, makan siang bersama, dan Arman. Jumat pagi, kami berangkat, aku, Rina, Andi dari tim admin dan Arman. Kami naik mobil kantor menuju Cirebon. Perjalanan lumayan jauh, tapi setidaknya kursinya nyaman dan AC-nya dingin. Selama perjalanan, Arman duduk di belakang bersama Andi. Aku di depan, di sebelah sopir. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat ke spion, matanya selalu menatapku. Seperti mencoba meminta maaf, atau mungkin seperti sedang memperhatikan. Aku coba fokus pada pemandangan di luar. Jalanan padat, motor dan truk saling menyusul, suara klakson kadang bikin kuping pegal. Jam 11.30, kami sampai di kantor cabang Cirebon. Langsung check-in hotel, istirahat sejenak, lalu siap-siap untuk presentasi siang itu. Sore hari, setelah acara selesai, kami kembali ke hotel. Aku dan Rina memesan makan malam di kamar. Sedangkan Arman dan Andi pergi keluar. Katanya mau cari oleh-oleh. Aku manfaatkan waktu itu untuk telepon Mama. Ceritain semua yang terjadi belakangan ini. "Ayah sama Mama masih ingat sama Arman?" tanyaku. "Iya, masih." "Kamu ketemu dia lagi?" "Iya, dia kerja di tempat aku sekarang. Dan dia ternyata masih kontak sama Cindy." Mama diam sejenak. "Kamu udah bilang apa ke dia?" "Aku cuma minta dia jaga jarak. Ini tempat kerja, bukan ranah masa lalu." "Kamu yakin bisa profesional?" Aku tarik napas. "Aku usahain, tapi rasanya susah banget." "Kamu nggak salah kalau merasa sakit. Itu wajar. Tapi jangan biarkan rasa sakit itu mengendalikan hidupmu." Aku diam, menelan ucapan Mama. Lama-lama, air mataku menetes sendiri. Pagi-pagi, sebelum sarapan, aku keluar dari kamar untuk ambil minum di vending machine di lantai bawah. Saat itu, aku melihat Arman sedang duduk di pojok lobi hotel sambil menatap layar HP-nya. Aku hampiri perlahan. "Kamu nggak tidur?" Arman menoleh. Matanya agak merah. "Tidur. Cuman nggak nyenyak." Aku duduk di seberangnya. "Ada apa?" Arman diam sejenak, lalu menutup HP-nya. Gimana kabarmu sebenarnya?" Aku tersenyum kecil. "Aku oke kok. Udah lama lewat itu." "Tapi, aku nggak percaya. Kamu pasti masih sakit." Aku menatapnya. "Iya, masih sakit. Tapi aku udah belajar hidup tanpa kamu." Arman menunduk. "Aku tahu. Aku nggak punya hak untuk minta maaf. Tapi aku cuma pengen kamu tahu. Aku nyesal. Aku nyesal banget meninggalkan kamu tanpa penjelasan." Aku diam. "Kenapa kamu tinggalin aku, Arman?" Aku butuh jawaban. Sekali aja. Tanpa dusta. Arman menatapku. Lama. Lalu ia berkata pelan. Aku nggak kuat. Saat itu, aku merasa hidupku stuck. Pekerjaan nggak jalan, utang banyak, kamu terlalu sempurna. Aku merasa nggak pantas punya kamu. Aku menatapnya, tidak percaya. "Kamu tinggalin aku karena merasa nggak pantas. Bukan karena Cindy?" Arman menggeleng cepat. "Cindy, ya Tuhan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku menunggu. Waktu itu, aku sering ketemu dia. Karena dia saudaramu,
Jadi dia sering main ke rumah. Aku merasa nyaman. Dia mendengar semua keluh kesahku. Tapi, hubungan kami nggak direncanakan. Aku bahkan nggak pernah bilang aku sayang sama dia. Aku menatapnya. Napasku berat. Lalu kenapa kamu tinggalin aku? Arman menutup matanya sejenak. Aku takut. Aku merasa gagal. Aku merasa nggak bisa kasih kamu hidup yang layak. Aku nggak sanggup hadapi semuanya. Jadi aku pergi. Aku diam. Lama. Lalu aku berkata pelan, kamu nggak perlu pergi. Kamu bisa bicara sama aku. Kita bisa cari solusi bersama. Arman mengangguk. Aku tahu sekarang. Tapi waktu itu, aku hanya bisa lari. Aku menatap langit-langit lobi. Kamu masih suka sama Cindy? Arman menggeleng cepat. Enggak. Aku bahkan nggak pernah bilang aku sayang sama dia. Setelah aku pergi dari kamu, aku sadar aku salah besar. Tapi udah terlanjur. Aku nggak bisa balik. Aku menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak marah. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa lega. Akhirnya, aku tahu kebenarannya. Kami kembali ke Jakarta sore harinya. Di mobil, Arman duduk di sebelahku. Kali ini, tidak diam. Ia mulai bicara tentang hal-hal kecil. Tentang pekerjaan, tentang rencana divisi operasional, tentang ide marketing baru. Aku menjawab singkat, tapi tidak dingin lagi. Aku mulai bisa melihatnya bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai rekan kerja. Tapi meskipun begitu, aku masih waspada. Aku tidak akan langsung percaya. Tapi setidaknya, aku mulai membuka hati sedikit. Sesampainya di Jakarta, semua turun dari mobil. Arman pamit duluan, karena ia tinggal di daerah Bekasi Selatan. Aku pulang ke rumah. Mandi. Ganti baju. Duduk di sofa HP-ku berdering. Notifikasi WhatsApp dari Cindy. Kamu udah pulang? Aku jawab singkat. Iya. Aku boleh datang? Aku mau bicara. Aku menatap layar HP. Lama. Lalu aku jawab. Boleh. Jam 8 malam. Aku tunggu. Aku tutup HP. Tarik napas. Aku harus tahu juga apa yang sebenarnya terjadi antara mereka. Kali ini, aku nggak akan diam lagi. Cindy datang jam 8 tepat. Ia memakai jaket jeans biru dan celana training hitam. Rambutnya dikepang satu ke belakang. Wajahnya terlihat tenang, tapi aku bisa lihat matanya agak gelisah. Aku buka pintu dan langsung menyilakan masuk tanpa basa-basi. Kamu mau minum apa? Tanyaku sambil menuju dapur. Air putih aja, jawabnya pelan. Aku ambil 2 gelas dari kabinet, isi dengan air dingin dari kulkas, lalu duduk di meja ruang makan bersama Cindy. Jadi, kamu mau bicara apa? Tanyaku langsung. Cindy menatap gelasnya. Aku cuma pengen pastikan kamu baik-baik aja. Aku tersenyum kecil. Kamu serius? Setelah semua ini? Cindy menghela napas. Aku nggak minta kamu maafin aku. Aku cuma nggak ingin kamu benci sama Arman juga. Dia nggak jahat. Aku mendengus pelan. Jadi kamu kesini untuk belain dia? Aku kesini karena kamu saudaraku. Dan aku merasa ada yang harus kamu tahu. Aku menatapnya. Kalau kamu punya sesuatu yang penting, cepat bilang. Aku capek main-main lagi. Cindy mengangguk. Lalu ia mulai bicara. Waktu Arman tinggalin kamu, itu bukan sepenuhnya keputusan dia. Aku diam, menunggu. Dia emang sedih, tapi dia juga dipaksa pergi oleh orang lain. Aku menatapnya tajam. Orang lain? Cindy menunduk. Aku yang nyaranin dia pergi. Aku bilang kalau dia nggak akan bisa bikin kamu bahagia. Aku bilang kalau kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku membuatnya percaya bahwa meninggalkan kamu adalah hal yang benar. Aku diam. Napasku berat. Lama-lama, suaraku keluar. Jadi, kamu yang membuat dia pergi? Cindy mengangguk pelan. Maaf. Aku tertawa kecil, tapi bukan tanda lucu. Itu tanda amarah yang mulai naik. Jadi selama ini, kamu yang mengatur hidupku. Kamu yang mengatur hidup mantan suamiku. Dan kamu masih berani bilang kamu saudaraku. Cindy menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku cemburu, Dinda.
Aku iri. Kamu punya segalanya. Pekerjaan bagus, rumah bagus, pasangan yang hebat. Aku merasa aku nggak pernah cukup baik di mata keluarga kita. Aku nggak pernah seperti kamu. Aku menatapnya. Tidak percaya. Jadi, kamu merebut suamiku karena iri. Cindy menangis. Aku nyesal banget. Aku nggak pernah kasih hati ke Arman. Aku hanya ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan. Kesedihan, kehilangan. Tapi setelah Arman pergi, aku malah merasa hampa. Aku sadar, aku salah besar. Aku menutup mata sejenak. Napasku berat. Kamu tahu betapa sakitnya aku waktu itu? Aku bahkan sampai nggak percaya sama siapapun. Aku mikir, kenapa aku ditinggal? Kenapa aku nggak cukup baik? Aku mikir aku gagal sebagai istri. Tapi ternyata semua itu gara-gara kamu. Cindy menangis makin keras. Maafin aku. Aku menatapnya. Lama. Lalu aku berkata pelan, kamu nggak perlu minta maaf padaku. Kamu harus minta maaf sama dirimu sendiri. Karena kamu udah menghancurkan hidup banyak orang, termasuk hidupmu sendiri. Esok paginya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. HP-ku berdering, notifikasi WhatsApp dari Arman. Kamu oke aja semalam? Aku jawab singkat. Iya. Beberapa detik kemudian, ia balas. Kamu ketemu Cindy? Aku diam. Lalu aku jawab. Iya. Dia cerita semua. Arman tidak langsung membalas. Beberapa menit kemudian, baru ia kirim. Aku juga baru tahu beberapa bulan lalu. Ternyata, bukan sepenuhnya keputusanku pergi. Aku dipengaruhi. Aku menatap layar HP. Lama. Lalu aku tulis. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Balasan datang cepat. Aku takut. Aku takut kamu benci aku lebih lagi. Aku juga nggak yakin harus percaya siapa. Aku merasa, aku cuma boneka yang digerak-gerakan. Aku tutup HP, tarik napas. Aku sudah tahu kebenarannya. Tapi apakah itu cukup? Di kantor, suasana terasa berbeda hari ini. Arman tampak lebih tenang. Ia menyapaku saat ketemu di lift. Selamat pagi, Mbak Dinda. Aku angguk pelan. Pagi. Ia tidak menambahkan apa-apa lagi. Hanya tersenyum kecil. Aku pergi ke ruang HR. Duduk di mejaku. Buka laptop. Mulai kerja. Rina datang beberapa menit kemudian. Kamu gimana? Udah ketemu Cindy? Aku menatapnya. Udah. Dan aku tahu semua. Rina menatapku khawatir. Kamu marah? Aku geleng pelan. Aku nggak marah. Aku lelah. Rina duduk di sebelahku. Kamu mau cerita? Aku tarik napas. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, Arman dulu pergi karena dipengaruhi Cindy. Bukan sepenuhnya keputusannya. Tapi, aku juga nggak bisa langsung maafin mereka begitu aja. Rina mengangguk. Itu wajar. Maaf itu proses. Nggak bisa dipaksa. Aku menatap layar laptop. Aku hanya pengen move on. Pengen fokus sama hidupku sendiri. Rina menepuk bahuku ringan. Kamu udah mulai melakukannya. Sore itu, aku pulang lebih awal. Sebelum keluar kantor, aku lihat Arman sedang berbicara dengan tim operasional. Terlihat fokus, serius. Seperti karyawan baru yang ingin membuktikan diri. Aku ingat kata-kata Mama. Jangan biarkan rasa sakit itu mengendalikan hidupmu. Aku tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan Arman dan Cindy. Tapi aku juga tidak akan biarkan masa lalu menghancurkan masa depanku. Aku harus maju, perlahan, tapi pasti. Hari berganti, aku mulai bisa melihat Arman sebagai rekan kerja. Bukan mantan suami. Bukan musuh. Cuma rekan kerja. Dan meskipun Cindy belum datang lagi ke rumahku, aku tahu suatu hari nanti kami harus bicara lagi. Untuk menyelesaikan semuanya. Tapi bukan hari ini. Hari ini, aku akan fokus pada pekerjaanku. Dan hari ini aku akan mencoba hidup tanpa dendam. Aku tidak pernah berpikir akan sampai pada titik ini. Setelah percakapan dengan Cindy, aku mulai bisa melihat Arman sebagai rekan kerja. Bukan mantan suami. Bukan musuh,
tapi juga bukan orang yang bisa langsung kembali ke hidupku begitu saja. Aku masih waspada, masih hati-hati. Tapi setidaknya, aku sudah tidak merasa ingin menghindari dia setiap hari. Namun, ternyata ada satu hal lagi yang belum terungkap. Dan itu akan mengubah segalanya. Hari itu cuaca mendung. Aku baru saja selesai rapat tim HR pagi tadi. Saat keluar dari ruang meeting, HP-ku bergetar. Ada notifikasi WhatsApp dari Cindy. "Kamu sibuk?" Aku jawab singkat, "Enggak." "Ada apa?" Balasan datang cepat. "Bisa ketemu? Aku ada sesuatu yang harus kamu tahu." Aku diam sejenak. Belum lama ini, kami baru saja bicara tentang masa lalu. Aku pikir semuanya sudah selesai, tapi sepertinya belum. Jam 12.30 siang, aku dan Cindy bertemu di kedai kopi dekat kantor. Ia sudah duduk di pojok saat aku datang. Wajahnya tampak cemas. Matanya sembab, seperti habis menangis. Aku memesan teh hangat, lalu duduk di seberangnya. "Jadi, kamu mau bilang apa?" tanyaku pelan. Cindy menatap gelasnya. "Lama. Aku nggak bisa diam lagi. Aku menunggu. Arman, dia..." Aku mendengus pelan. "Kalau kamu mau belain dia lagi, aku nggak butuh." "Bukan," potong Cindy cepat. "Ini tentang dia dan aku." Aku mendongak, menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Cindy menarik napas panjang. Lalu ia berkata pelan, Waktu aku bilang aku cuma pengen bikin kamu sakit, itu bohong." Aku diam. Aku beneran suka sama Arman. Sejak lama. Bahkan sebelum kalian nikah. Aku menatapnya. Napasku berat. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" "Karena aku takut. Aku takut kalau aku jujur, kamu nggak akan kasih dia ke aku. Jadi aku biarkan kamu menikah dulu. Aku biarkan kalian bahagia. Dan setelah itu, aku mulai dekati dia." Aku menutup mata sejenak. "Jadi, selama aku menikah, kamu udah punya rasa sama Arman?" Cindy mengangguk pelan. "Maaf." Aku tertawa kecil. Tapi bukan karena lucu. Itu tanda amarah yang mulai naik. "Jadi selama ini, kamu bukan cuman iri. Kamu emang pengen ambil suamiku." Cindy menangis. Aku nyesal banget. Aku menatapnya. Lama. Lalu, aku berkata pelan, "Kamu nggak hanya mengkhianati hubungan kita sebagai saudara, tapi kamu juga mengkhianati dirimu sendiri. Dan sekarang, kamu minta maaf?" Cindy mengangguk. "Iya, aku minta maaf." Aku menutup mata sejenak, lalu aku bangkit dari kursi. Aku nggak bisa terima permintaan maafmu sekarang." Cindy menatapku. "Dinda, berikan aku waktu. Aku nggak bisa langsung memaafkanmu." Aku tinggalkan Cindy di tempat itu. Sendirian. Sore, itu aku pulang ke rumah, HP-ku berdering. Notifikasi WhatsApp dari Arman. "Kamu ketemu Cindy tadi?" Aku jawab singkat, "Iya." Beberapa detik kemudian, dia cerita semua. Aku diam. Lalu aku tulis, "Iya." Termasuk tentang perasaannya padamu sejak lama. Balasan datang cepat. Aku baru tahu itu tadi malam. Dia akhirnya jujur. Aku menatap layar HP. "Jadi mereka sempat bicara?" "Sejak kapan?" Aku tulis lagi, "Kapan kamu tahu?" Arman balas, "Tadi malam dia nelpon aku, bilang kalau dia masih suka sama aku, dan dia minta maaf." Aku menutup mata. "Jadi selama ini, mereka masih kontak?" Aku tulis lagi, "Kamu masih sayang sama dia?" Beberapa detik kemudian, "Enggak, aku nggak pernah sayang sama dia. Aku cuma diperalat. Aku merasa disalahgunakan. Aku merasa digunakan untuk menyakiti kamu." Aku diam. Lama. Lalu aku tulis, "Kamu tahu rasanya." Balasan datang cepat. "Iya. Sekarang aku tahu." Aku merasa hancur. Aku menatap layar HP. Lalu aku tutup aplikasi itu. Aku rebahkan diri di sofa. Menatap langit-langit. Mereka saling menyakitiku. Tapi mungkin mereka juga saling menyakiti diri mereka sendiri. Besok pagi, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya.
Arman sudah ada di meja kerjanya. Ia sedang mengetik sesuatu di laptop. Aku berjalan ke arahnya. Bisa bicara sebentar? Arman menatapku. Iya, kami pergi ke ruang meeting kosong di lantai atas. Aku tutup pintu. Lalu aku mulai bicara. Kamu dan Cindy masih kontak? Arman menggeleng cepat. Enggak. Setelah pembicaraan tadi malam, aku bilang, aku nggak mau ada lagi komunikasi. Aku ngerti sekarang. Aku nggak mau jadi alasan kalian hancurkan hidupku dan hidupmu. Aku menatapnya. Kamu tahu betapa sakitnya aku. Waktu itu, Arman mengangguk pelan. Iya, sekarang aku tahu. Aku merasa bodoh. Aku merasa diperalat. Aku nggak tahu harus percaya siapa. Aku menarik napas. Aku juga nggak percaya kamu sekarang. Tapi, setidaknya, kamu jujur. Arman menatapku. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Aku janji. Ini tempat kerja. Aku akan fokus sama pekerjaanku. Aku nggak akan buat kamu merasa tidak nyaman lagi. Aku diam sejenak. Lalu aku berkata pelan. Terima kasih. Aku harap kamu benar-benar serius dengan janji itu. Arman mengangguk. Aku serius. Aku berjalan keluar dari ruang meeting. Langkahku ringan. Entah kenapa, rasanya lega. Beberapa hari berlalu, aku mulai bisa melihat Arman sebagai rekan kerja. Bukan mantan suami, bukan musuh, cuma rekan kerja. Dan meskipun Cindy belum kembali ke hidupku, aku tahu suatu hari nanti kami harus bicara lagi. Tapi bukan hari ini. Hari ini, aku akan fokus pada pekerjaanku. Dan hari ini, aku akan mencoba hidup tanpa dendam. Aku kira setelah percakapan dengan Arman, semuanya akan tenang. Tapi ternyata, belum selesai. Beberapa hari setelah kami bicara, aku menerima telepon dari Mama. Dinda, kamu pulang nggak minggu ini? Tanyanya biasa. Iya, rencananya iya. Kenapa? Suara Mama berubah. Ada Cindy di sini. Dia nangis-nangis, ngomong macem-macem. Katanya, kamu benci dia. Aku diam sejenak. Dia cerita apa ke kamu? Cuma bilang kalau dia salah, dan minta kamu maafin dia. Tapi kamu kayaknya masih marah. Aku tarik napas panjang. Aku nggak bisa langsung maafin dia, Ma. Aku nggak bisa pura-pura baik-baik aja setelah semua ini. Aku ngerti, tapi kamu juga harus tahu. Dia nyesal banget. Aku menghela napas lagi. Aku pulang siang ini. Aku mau bicara langsung sama dia. Jam 2 siang, aku sampai di rumah orang tua. Saat masuk, aku langsung melihat Cindy duduk di ruang tamu. Matanya merah, wajahnya lelah. Ia langsung bangun begitu melihatku. Dinda, aku angguk pelan. Kita bicara di luar aja. Ia mengangguk cepat. Kami keluar, duduk di teras belakang. Aku mulai bicara duluan. Kenapa kamu datang ke rumah? Kamu pikir dengan datang begini, aku langsung bakal maafin kamu? Cindy menunduk. Aku cuma pengen kamu dengar penjelasanku. Sampai habis. Aku menatapnya. Lama, lalu aku berkata pelan. Aku dengarkan, tapi jangan harap aku langsung memaafkanmu. Cindy mengangguk. Aku ngerti. Aku nggak berharap apa-apa. Tapi tolong, dengarkan aku. Aku diam. Menunggu. Waktu itu, waktu aku dekati Arman, itu bukan karena aku benar-benar suka. Itu lebih karena rasa iri. Aku iri sama hidupmu. Kamu punya segalanya. Pekerjaan bagus, pasangan hebat, keluarga yang mendukung. Aku selalu merasa seperti bayangan. Orang cuman lihat kamu. Aku nggak pernah ada. Aku diam. Aku sadar sekarang, itu egois. Aku merusak hidupmu hanya karena merasa kurang dihargai. Aku merusak hubungan Arman dan kamu. Aku merusak diriku sendiri. Cindy menangis. Aku nyesal. Aku nyesal banget. Aku bahkan sempat ketemu Arman beberapa waktu lalu. Dia bilang, dia nggak pernah sayang sama aku. Dia cuma merasa nyaman. Tapi, setelah dia tahu maksud asliku, dia malah merasa disalahgunakan. Aku menatapnya. Napasku berat.
Jadi, kamu akhirnya merasakan rasanya diperalat. Cindy mengangguk pelan. Iya, aku tahu sekarang. Aku merasa hancur. Aku merasa seperti nggak pantas dicintai. Aku merasa seperti nggak punya tempat lagi. Aku diam. Lama. Lalu aku berkata pelan. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku saja. Kamu harus minta maaf sama dirimu sendiri. Karena kamu udah menyakiti banyak orang. Termasuk dirimu sendiri. Cindy menangis makin keras. Aku menatap langit-langit teras. Aku belum bisa memaafkanmu sekarang. Tapi, aku nggak akan membencimu selamanya. Cindy mengangguk pelan. Aku ngerti. Terima kasih sudah mau dengarkan aku. Aku tersenyum kecil. Kita saudara. Aku nggak bisa kabur dari kamu begitu aja. Hari Senin pagi, aku kembali ke kantor. Arman sudah masuk duluan. Ia sedang rapat dengan tim operasional saat aku lewat. Aku masuk ke ruang HR meletakkan tas, lalu mulai kerja. Rina datang beberapa menit kemudian. Kamu udah ketemu Cindy? Tanyanya pelan. Iya, tadi weekend. Aku pulang ke rumah. Terus, gimana? Aku menatap layar laptop. Dia minta maaf. Lagi-lagi. Tapi, kali ini kayaknya dia beneran nyesal. Rina menatapku. Kamu masih marah? Aku geleng pelan. Aku nggak marah. Aku capek. Capek merasa sakit. Capek merasa nggak cukup baik. Rina menepuk bahuku ringan. Kamu udah kuat. Sekarang tinggal proses pemulihan. Aku menatapnya. Aku nggak yakin bisa percaya mereka lagi. Kamu nggak harus percaya. Tapi kamu bisa mulai membuka hati. Sedikit-sedikit. Aku tersenyum kecil. Iya. Mungkin aku coba. Siang itu, aku dan Arman ketemu di lift. Kami berdiri berseberangan. Henning. Setelah beberapa detik, ia mulai bicara. Kamu udah ngobrol sama Cindy? Iya. Tadi weekend. Dia nangis-nangis. Bilang dia nyesal. Arman mengangguk. Aku juga baru ketemu dia. Dia kayaknya beneran berubah. Aku menatapnya. Kamu masih peduli sama dia? Arman menggeleng cepat. Enggak. Aku cuma merasa kasihan. Dia kayaknya lagi mencari arah hidupnya sendiri. Aku ngerti itu. Karena aku juga pernah kayak gitu. Aku diam. Kamu masih marah sama aku? Aku menatapnya. Lama. Lalu aku jawab pelan. Aku nggak marah. Tapi aku masih belum bisa percaya. Aku butuh waktu. Arman mengangguk. Aku ngerti. Aku nggak akan buru-buru. Aku cuman pengen kamu tahu aku serius dengan janji aku. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Aku tersenyum kecil. Aku percaya. Setidaknya, sekarang kamu jujur. Pintu lift terbuka, kami keluar bersama, menuju arah berbeda. Tapi untuk pertama kalinya, rasanya tidak tegang. Beberapa minggu berlalu, aku mulai bisa melihat Arman sebagai rekan kerja, bukan mantan suami, bukan musuh, cuman rekan kerja. Dan meskipun Cindy belum kembali ke hidupku, aku tahu suatu hari nanti kami harus bicara lagi. Tapi bukan hari ini. Hari ini, aku akan fokus pada pekerjaanku. Dan hari ini, aku akan mencoba hidup tanpa dendam. Beberapa bulan berlalu. Aku mulai bisa melihat Arman sebagai rekan kerja. Bukan mantan suami. Bukan musuh. Tapi juga bukan seseorang yang bisa langsung kembali ke hidupku begitu saja. Kami bekerja secara profesional. Saling menghormati. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak saling menghindar. Tapi meskipun begitu, ada hal-hal kecil yang mulai membuatku ragu. Ada saat-saat di mana aku merasa seperti dulu lagi. Saat kami masih suami istri. Saat aku percaya padanya. Dan itu membuatku bingung. Pagi itu, cuaca agak mendung. Aku baru aja selesai rapat tim HR pagi tadi. Saat keluar dari ruang meeting, HP-ku bergetar. Ada notifikasi WhatsApp dari Arman. Kamu sibuk? Aku jawab singkat. Enggak. Ada apa? Balasan datang cepat. Bisa bicara sebentar? Di luar kantor. Aku menatap layar HP. Lama. Lalu aku tulis.
Oke, aku tunggu di parkiran belakang. Jam 10 pagi, aku sampai di parkiran belakang. Arman sudah menunggu di sana, berdiri di dekat mobilnya. Ia memakai jaket biru tua dan celana hitam. Wajahnya terlihat serius. Aku berjalan mendekatinya. Ada apa? Tanyaku pelan. Arman menatapku. Lama. Lalu ia berkata perlahan. Aku cuma pengen bilang, terima kasih. Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Karena kamu nggak nyingkirkanku dari kantor. Karena kamu masih mau kerja sama aku, meskipun kamu punya banyak alasan untuk benci aku. Aku diam. Aku tahu ini pasti susah buat kamu, dan aku nggak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang hilang. Tapi, aku cuma pengen kamu tahu. Aku benar-benar menyesal. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku menatapnya. Memperbaiki apa, Arman? Hubungan kita udah selesai. Ini tempat kerja. Aku nggak bisa balik ke masa lalu. Arman mengangguk pelan. Aku ngerti. Aku nggak minta kamu balik sama aku. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku masih peduli, masih sayang. Tapi aku nggak akan ganggu kamu lagi. Aku menatapnya. Napasku berat. Aku nggak bisa percaya kamu lagi. Aku nggak bisa pura-pura baik-baik aja setelah semua ini. Arman menatapku. Aku nggak minta kamu percaya. Aku cuman pengen kamu tahu kalau aku masih mencintai kamu. Bahkan setelah semua kesalahanku. Aku menutup mata sejenak. Jangan bilang itu. Jangan sekarang. Arman diam. Aku menatapnya lagi. Kamu tinggalin aku tanpa penjelasan. Kamu biarkan aku sendirian selama 5 tahun. Sekarang kamu kembali, bilang kamu masih cinta, tapi nggak mau ganggu aku lagi? Itu nggak adil. Arman menunduk. Maaf. Aku menarik napas panjang. Aku nggak marah. Aku hanya lelah. Aku lelah merasa bingung. Aku lelah merasa harus memilih antara masa lalu atau masa depan. Arman mengangguk. Aku ngerti. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Aku janji. Aku menatapnya sekali lagi, lalu berjalan pergi. Meninggalkannya sendirian di parkiran belakang. Hari-hari berikutnya, suasana kantor terasa lebih tegang. Aku mulai menghindari Arman. Ia juga sepertinya mematuhi janjinya untuk tidak menggangguku. Kami hanya bicara seperlunya, tentang pekerjaan, tidak lebih. Tapi meskipun begitu, rasanya aneh. Ada rasa kosong yang mulai masuk ke hatiku. Seperti ada bagian dari diriku yang mulai percaya lagi. Padahal aku nggak boleh. Suatu sore, aku pulang lebih awal karena kepala pusing. Di tengah jalan, HP-ku bergetar. Notifikasi dari bosku. Dinda, tolong cek email dari head office. Mereka butuh data tambahan untuk evaluasi kinerja cabang. Aku jawab singkat, iya kak, aku cek sekarang. Aku berhenti di minimarket, pesan kopi hangat, lalu buka laptop di mobil. Saat aku buka email, ada lampiran dokumen yang dikirim oleh Arman Don subjek, data tambahan evaluasi cabang, internal. Aku klik file itu, isinya lengkap, rapi, sopan, tapi di akhir dokumen ada satu paragraf tambahan. Kalau kamu masih membuka hati, aku akan menunggu. Tidak dengan harapan, tapi dengan kesabaran. Aku tidak akan buru-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih di sini. Jika suatu hari kamu siap, aku akan ada. Aku menatap layar laptop. Lama. Lalu aku tutup aplikasi itu. Aku rebahkan diri di kursi mobil. Menatap langit-langit. Aku tidak boleh, tapi kenapa rasanya? Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari Cindy. Kamu sibuk? Tanyanya biasa. Iya, lagi rapat internal. Ada apa? Bisa ketemu? Aku ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku menatap jam. Rapat akan selesai dalam 1 jam. Setelah rapat ya, aku tunggu kamu di kedai kopi dekat kantor. Cindy mengangguk lewat suaranya. Iya, sampai ketemu. Sore itu, kami bertemu. Cindy tampak lebih tenang dari biasanya.
Kamu pindah rumah? Tanyaku pelan. Iya, aku pindah ke Bandung. Aku dapat kerjaan baru di sana. Jadi, aku akan pergi minggu depan. Aku menatapnya. Oh, Cindy menatapku. Aku cuma pengen bilang, terima kasih sudah mau dengarkan aku. Meskipun kamu belum bisa maafin aku ngerti. Aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Aku tersenyum kecil. Aku doakan yang terbaik buat kamu. Cindy menangis pelan. Aku juga berharap kamu bahagia. Betul-betulan bahagia. Aku mengangguk. Iya, aku juga berharap kamu bisa menemukan arahmu. Kami berpelukan singkat. Lalu, ia pergi, meninggalkanku sendiri di kedai kopi. Besok pagi, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. HP-ku berdering. Notifikasi WhatsApp dari Arman. Cindy udah bilang dia bakal pindah? Aku jawab singkat. Iya. Dia pergi minggu depan. Balasan datang cepat. Aku doakan yang terbaik buat dia. Semoga dia bisa membangun hidup barunya. Aku menatap layar, HP lalu aku tulis. Kamu juga harus bangun hidup baru, tanpa dendam, tanpa penyesalan. Beberapa detik kemudian, aku sedang mencoba. Setiap hari, aku tersenyum kecil. Lalu aku tulis lagi. Terima kasih. Balasan datang cepat. Sama-sama. Aku tutup HP masuk ke ruang HR. Mulai hari ini, dengan semangat baru. Hari itu cuaca cerah. Aku duduk di meja kerjaku seperti biasa. Laptop menyala. Kopi hangat di tangan. Rapat pagi sudah selesai. Tim HR mulai sibuk masing-masing. HP-ku bergetar. Notifikasi WhatsApp dari Rina. Kamu udah baca email dari head office? Aku jawab singkat. Iya. Aku baru aja respon. Balasan datang cepat. Kamu kelihatan lebih tenang belakangan ini. Aku tersenyum kecil. Lalu aku balas. Aku memang lagi mencoba. Rina membalas dengan emoji dan satu kalimat. Aku bangga. Sama kamu. Aku letakkan HP. Tarik napas. Ya. Aku memang sedang mencoba. Beberapa minggu terakhir hidupku mulai terasa lebih ringan. Cindy sudah pindah ke Bandung. Ia mulai pekerjaan barunya. Dan meskipun kami belum benar-benar kembali seperti dulu, setidaknya komunikasi kita lebih baik. Arman juga menjaga jarak. Tapi bukan diam-diam. Ia tetap profesional, tetap sopan. Dan yang paling penting, ia tetap pada janjinya untuk tidak menggangguku. Aku masih merasa waspada. Masih ada rasa ragu. Tapi setidaknya, aku bisa melihatnya sebagai rekan kerja tanpa langsung merasa sakit hati. Dan itu adalah kemajuan besar bagiku. Pagi itu, saat rapat tim HR, bosku bilang, Dinda, kamu akan dipromosikan jadi kepala HR mulai bulan depan. Aku menatapnya, terkejut. Benar, Kak? Iya, kamu sudah tunjukkan kompetensi selama ini. Kamu stabil, disiplin, punya leadership bagus. Kami percaya kamu bisa bawa tim ini lebih maju. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Kak. Saya akan usahakan yang terbaik. Setelah rapat selesai, semua orang memberi selamat. Rina bahkan memelukku erat. Aku bangga banget lihat kamu sekarang, bisiknya. Aku tersenyum. Aku juga baru sadar. Aku emang pantas dapat hal-hal baik ini. Sore itu, aku pergi ke terapi psikolog untuk sesi pertama kali dalam beberapa minggu. Sejak masalah dengan Arman dan Cindy mulai reda, aku memang enggak terlalu sering datang. Tapi akhir-akhir ini, aku merasa butuh bicara lagi. Psikologku, Mbak Nia, menyambutku ramah. Kamu kelihatan lebih tenang hari ini, katanya sambil menawarkan air minum. Aku mengangguk. Iya, aku merasa lebih baik. Ada apa yang bikin kamu merasa begitu? Aku menatap tanganku. Aku mulai bisa melihat masa lalu sebagai pengalaman yang membuatku kuat, bukan lagi luka yang harus aku hindari. Mbak Nia tersenyum. Itu bagus. Itu artinya kamu sedang dalam proses pemulihan yang sehat. Aku menarik napas. Aku masih merasa amarah kadang muncul, tapi aku udah belajar cara mengelolanya. Aku juga udah belajar bahwa aku nggak harus memaafkan mereka secara instan. Yang penting, aku mau membuka hati sedikit-sedikit. Mbak Nia,
mengangguk. Itu langkah yang sangat penting. Karena pemulihan bukan tentang memaafkan atau melupakan, tapi tentang belajar hidup dengan apa yang terjadi. Aku menatapnya. Aku merasa lebih siap menghadapi hidupku sendiri sekarang. Mbak Nia tersenyum lembut. Karena kamu memang pantas hidup bahagia, tanpa beban masa lalu. Beberapa hari setelah promosi, aku diajak oleh tim operasional untuk acara gathering di luar kantor, acara santai. Makan-makan, jalan-jalan. Tidak formal, tapi cukup menyenangkan. Aku sempat ragu karena Arman juga ikut. Tapi aku memutuskan untuk pergi. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku bisa tenang meskipun ia ada di sekelilingku. Di lokasi acara, suasana riuh. Ada musik, makanan, dan banyak rekan kerja yang tertawa dan berbincang. Aku duduk di salah satu kursi di pinggir, menikmati angin sore. Beberapa menit kemudian, Arman datang. Ia membawa 2 gelas teh manis. Ini buat kamu, katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Aku mengambilnya tanpa kata. Kami duduk bersebelahan. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak saling menghindar. Lama-lama ia berkata pelan, "Aku senang lihat kamu sekarang. Kamu kelihatan lebih tenang, lebih kuat." Aku menatapnya. "Aku memang sedang mencoba." Arman mengangguk. "Aku doakan kamu selalu bahagia, betulan bahagia, bukan cuma pura-pura." Aku tersenyum kecil. "Terima kasih." Kami diam sejenak, hanya mendengarkan suara musik dan obrolan dari sekeliling. Lalu Arman berkata lagi, "Aku nggak akan ganggu. Kamu lagi, aku janji. Tapi kalau kamu butuh teman, aku masih di sini, sebagai rekan kerja. Tidak lebih." Aku menatapnya. "Aku ngerti, dan aku hargai itu." Arman mengangguk, lalu ia berdiri. "Aku pergi dulu. Ada yang mau ajak main games." Aku mengangguk. "Iya, silakan." Ia pergi. Tapi sebelum sampai ke tengah lapangan, ia berhenti sebentar dan menoleh ke arahku. Senyumnya, kali ini tidak menyakitiku. Kali ini hanya membuatku merasa lega. Beberapa minggu setelah gathering, aku mulai lebih aktif di lingkaran sosialku. Aku daftar kelas yoga di malam hari. Mulai nonton film bareng teman-teman. Bahkan mulai mencoba dating lagi, meskipun masih perlahan dan hati-hati. Aku nggak buru-buru cari pasangan baru. Tapi aku mulai membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan yang ada. Aku juga mulai menulis diary lagi. Catat perasaan, pikiran, dan refleksi harian. Salah satu catatan yang kutulis. Aku pernah merasa pecah berkeping-keping. Tapi sekarang, aku sedang menyusun ulang potongan-potongannya. Pelan-pelan, dengan sabar. Dan aku yakin, suatu hari nanti, aku akan utuh lagi. Bukan sebagai versi lamaku, tapi sebagai versi baruku yang lebih kuat. Suatu sore, saat pulang kerja, HP-ku berdering. Notifikasi WhatsApp dari Arman. "Selamat atas promosimu. Aku senang bisa lihat kamu berhasil." Aku menatap layar HP. Lalu aku balas, "Terima kasih. Aku juga senang bisa melihat kamu berubah menjadi lebih baik." Balasan datang cepat. Aku masih punya banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi setiap hari, aku tersenyum kecil. Lalu aku tulis, "Aku juga. Setiap hari aku coba." HP-ku berdering lagi. "Semoga kamu selalu bahagia." Aku menatap layar. Lalu aku jawab, "Sama." Hari itu, cuaca begitu hangat. Aku duduk di ruang kerjaku sebagai kepala HRD. Meja rapi. Laptop menyala. Kopi hangat di tangan. Di luar, suasana kantor riuh dengan obrolan rekan-rekan kerja. HP-ku berdering. Notifikasi WhatsApp dari Arman. "Selamat pagi, Mbak Dinda." Aku tersenyum kecil. Lalu aku balas, "Pagi juga. Kamu udah masuk?" Balasan cepat datang. "Iya. Lagi ngerjain laporan bulanan. Mau minta izin lembur sore ini kalau boleh." Aku jawab, "Boleh. Tapi jangan kerja terlalu keras." "Ya." Arman membalas dengan emoji senyum. Aku letakkan HP. Tarik napas. Sekitar setahun yang lalu, rasanya mustahil bisa begini. Bisa bicara santai dengannya. Bisa melihatnya tanpa amarah. Bisa hidup tanpa dendam.
Tapi sekarang, semua itu jadi nyata. Beberapa jam kemudian, bosku memanggilku ke ruangannya. "Dinda," katanya sambil menyerahkan map coklat tebal. "Ini untuk kamu." Aku menerimanya dengan tatapan bingung. "Apa ini, Kak?" "Surat penghargaan dari head office. Untuk pencapaianmu selama ini. Kamu dipilih sebagai salah satu leader terbaik di divisi HR regional Jabodetabek." Aku menatapnya. Terkejut, lalu tersenyum. "Terima kasih banyak, Kak. Saya akan usahakan yang terbaik." Pak Faris mengangguk. "Kamu sudah lebih dari cukup baik. Kami bangga padamu." Aku keluar dari ruangan dengan hati ringan. Rina langsung menyambutku saat sampai di ruang HR. Wah. "Kepala HR terbaik se-Jabodetabek," godanya. Aku tertawa kecil. "Nggak segitunya juga. Iyalah, aku lihat sendiri perubahan kamu. Dari orang yang broken banget, sekarang malah jadi leader yang kuat. Kamu emang layak dapet ini semua." Aku menatapnya. Aku baru sadar, aku emang pantas dapat hal-hal baik ini. Rina menepuk bahuku. "Iya, karena kamu emang hebat." Sore itu, aku pulang lebih awal. Langit berwarna oranye. Udara agak sejuk. Aku memutuskan untuk mampir ke kedai kopi favoritku. Di sana, aku memesan americano hangat, lalu duduk di pojok dekat jendela. HP-ku berdering lagi. Notifikasi dari Cindy. Aku dapat promosi di tempat kerja baru. "Thanks for everything." Aku menatap layar HP. Lalu aku balas. "Congrats. Aku senang dengar kamu mulai hidup baru." Cindy membalas dengan emoji senyum dan satu kalimat. "Semoga kamu selalu bahagia." Aku tersenyum kecil. Lalu aku tulis. "Sama." Aku tutup HP. Menatap langit-langit kedai. Aku nggak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Memiliki hubungan yang lebih baik dengan Cindy. Memiliki kedamaian dengan Arman. Dan yang paling penting, memiliki hubungan yang lebih baik dengan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, Arman menemuiku di parkiran belakang kantor. "Ada apa?" tanyaku pelan, memberiku sebuah amplop coklat kecil. "Aku mau pamit," katanya tenang. Aku mengerutkan dahi. "Pamit? Kenapa?" "Aku dapat tawaran kerja di Singapura. Jadi, aku akan pindah bulan depan." Aku diam sejenak. Lalu aku bertanya, "Kamu senang?" Arman mengangguk. "Iya, ini kesempatan besar buat aku. Aku bisa mulai dari awal. Lagi." Aku tersenyum kecil. "Aku doakan yang terbaik buat kamu." Arman menatapku. Lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Aku janji. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bersyukur bisa ketemu kamu lagi. Meskipun semuanya nggak sempurna, tapi aku belajar banyak dari kamu." Aku menatapnya. Aku juga belajar banyak dari kamu. Bahwa pemulihan itu butuh waktu. Tapi kalau kita sabar, semuanya bisa lebih baik. Arman mengangguk. "Terima kasih." Aku tersenyum. "Sama-sama." Kami berpelukan singkat. Tidak seperti mantan suami dan istri, tapi seperti dua orang yang saling menghargai perjalanan masing-masing. Lalu ia pergi, meninggalkanku sendirian di parkiran belakang. Tapi kali ini, aku tidak merasa sedih. Beberapa minggu setelah Arman pergi, aku mulai fokus pada hidup baruku. Aku daftar program pelatihan manajemen SDM internasional. Mulai aktif di komunitas profesional wanita. Bahkan mulai punya relasi baru, meskipun masih perlahan dan hati-hati. Aku tidak buru-buru mencari cinta. Tapi aku mulai membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dan yang paling penting, aku akhirnya bisa melihat masa lalu sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Bukan luka yang harus aku hindari. Pada suatu pagi yang cerah, aku mendapat pesan dari Arman. "Aku udah sampai di Singapura. Semua lancar. Terima kasih atas segalanya. Aku harap kamu selalu bahagia." Aku menatap layar HP, lalu aku tulis, "Sama. Aku doakan kamu selalu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu." Balasan datang cepat. "Terima kasih.
Sampai ketemu lagi suatu hari nanti. Aku tersenyum kecil. Lalu aku jawab, iya, sampai ketemu lagi. Beberapa bulan berlalu. Aku duduk di teras rumahku, menikmati secangkir teh hangat di pagi hari. Burung-burung berkicau riang. Angin sepoi-sepoi. Aku menutup mata. Menarik napas panjang. Aku merasa damai. Aku merasa utuh. Aku tidak pernah menyangka akan sampai di titik ini. Menjadi wanita yang lebih kuat, lebih tenang, lebih percaya diri. Dan aku tahu, ini hanya awal dari bab baru dalam hidupku. Bukan akhir, tapi awal. Setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang masa lalu, akhirnya ia berhasil keluar. Tidak dengan cepat, tidak dengan mudah, tapi dengan sabar, langkah demi langkah, ia belajar membangun ulang dirinya, memaafkan tanpa dipaksa, mengikhlaskan tanpa melupakan, dan yang paling penting, ia kembali percaya pada dirinya sendiri. Karena kadang, bukan tentang kembali ke orang yang pernah menyakitimu, tapi tentang menjadi wanita yang lebih kuat dari sebelumnya. Cerita ini mungkin sudah sampai di akhir, tapi perjalananmu belum tentu. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel Salsabiela Bercerita, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabiela Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Salsabiela Bercerita.